Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobakan gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Lagi-lagi seorang profesor ini menuding Jokowi, menyinyirin Jokowi. Yap, ini adalah Profesor Siti Zuro yang merupakan peneliti BRIN. Ini menyebut bahwa orang-orang datang ke rumah Pak Jokowi di Solo itu disetting. Dan Pak Jokowi itu hanya pencitraan, jago pencitraan, kata profesor tersebut. Aneh ya, orang datang ke rumahnya Pak Jokowi kok menjadi trending, kok menjadi bahasan, bahkan di media TV nasional membahas soal itu. Aneh kan? Lah yuk, masa settingan sih orang datang dari Jerman, dari Malaysia, masa settingan seperti itu gitu. Orang dari penjuru di Indonesia, dari Medan dan sebagainya, Padang datang ke situ, masa ya settingan. Parahnya lagi dijadikan bahan gibahan di TV nasional gitu loh. Aneh-aneh. Namun Teddy Ghusnaidi itu menyemprot balik pihak-pihak yang terus-menerus menyudutkan Pak Jokowi terkait begitu banyaknya orang yang datang ke rumah Pak Jokowi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Kalau melihat fenomena ini, sebenarnya agenda ini tuh dibuat oleh Pak Jokowi atau memang ini natural, tiba-tiba ramai, tiba-tiba banyak yang datang? Seorang mantan presiden gitu ya, masih hangat 100 hari gitu ya, dikenali dan ada masyarakat yang mendukung, ingin tahu lagi. Tapi dalam kondisi seperti ini tidak mungkin gitu ya, tidak dikaitkan dengan politik. Itu masalahnya. Jadi kalaupun isu ini masih terkait Pak Jokowi, ini belum selesai. Memang presidennya Pak Prabowo, tapi ada kasus-kasus yang berkaitan dengan Pak Jokowi. Dianggapnya di pemerintahan terjadi Pak Jokowi seperti pagar laut. Loh, laut kok dipagar gitu kan? Nah, ini masyarakat marah karena apa? Nelayan dirugikan. Kalau saya bukan pengamat, saya itu peneliti utama ya. Jadi bagi saya cukup faktanya Pak Jokowi ini ahli dalam melakukan media darling. Jadi nggak ada dalam spontan politik ya? Pencitraan. Iya, kan saya mengikuti terus. Jadi gitu. kemungkinan ini memang didesain ya? Tidak ada yang ujuk-ujuk, Mbak. Dalam Oke. politik itu ada desain. Oke, jadi nggak ada spontan uhui. Nggak bisa. Gorong-gorong dulu. Sekarang kita tanya, gimana bisa masuk gorong? Kita arsiteknya. Loh, jadi tidak ada yang natural. Ya, pertanyaannya ya, apa ya kerugian bagi mereka ketika masyarakat dari berbagai pelosok daerah mendatangi rumah mantan Presiden Joko Widodo? Ya, apa salahnya mereka datang hanya untuk melihat secara dekat, kalau beruntung ya bisa bertemu langsung dan berinteraksi langsung dengan Pak Jokowi? Apa kerugiannya bagi mereka? Nggak ada kan? Jokowi ya ketika menjadi presiden ya, terbiasa dalam setiap perjalanannya menemui rakyat secara langsung. Jadi ketika sudah tidak menjabat, ya, rakyat yang berbondong-bondong ingin menemui beliau. Bahkan para menterinya yang sekarang jadi menteri Pak Prabowo dulu beberapa kali ya datang bersilaturahmi ke rumah beliau. Bahkan Presiden Prabowo pun beberapa kali mendatangi kediaman Pak Jokowi. Ya, lalu di mana salahnya kan? Jadi mereka menuduh masyarakat yang mendatangi rumah Jokowi adalah orang-orang bayaran ya. Mereka menuduh ini adalah settingan. Jokowi gila hormat, ya mereka bilang. Setelah tidak menjabat masih ingin terlihat dibutuhkan. Dan ya berbagai tuduhan negatif lainnya lah yang disampaikan. Saya bilang kalau mau jujur ya, yang mendatangi rumah Jokowi itu kan dari berbagai kalangan dan dari berbagai daerah. Bahkan yang datang ke sana itu mungkin orang-orang yang secara ekonomi mapan ya dibandingkan dengan orang-orang yang menuduh. Ya. Masyarakat dari luar daerah yang dituduh itu datang ke tempat Jokowi tentu ya mereka datang ke sana harus mengeluarkan ongkos pesawat, penginapan dan berbagai hal lain ya. Tentu ya bukan hal yang murah.
di mana belum tentu juga yang menuduh mampu ya melakukan hal itu. Mereka mungkin tidak punya uang seperti yang mendatangi Pak Jokowi kan. Nah, mereka ini yang menuduh adalah orang-orang frustasi karena kebohongan yang mereka sebarkan tentang Jokowi, bahwa rakyat marah terhadap Jokowi, itu tidak sesuai ya dengan kenyataan di lapangan. Mereka frustasi ya, mereka sudah membayar para penuduh untuk framing, tapi kalah dengan fakta di lapangan. Ya, semua tuduhan mereka terbantahkan. Saya yakin ya, ketika orang-orang yang mereka bayar untuk memfitnah Jokowi tidak lagi mempan ya, maka satu waktu mereka akan turunkan orang-orang bayaran untuk mendatangi kediaman Jokowi dan mereka akan melakukan demo di sana. Ya, jadi mereka akan melakukan hal itu agar supaya fitnah yang mereka sampaikan selama ini bisa sama seperti di lapangan. Ya, jadi kita tunggu saja ya, apa demo yang akan mereka lakukan untuk memfitnah Jokowi. Nggak akan lama lagi itu pasti akan kejadian. Balik lagi ya. Jadi salahnya itu di mana? Ketika ya masyarakat ya, mengunjungi Jokowi dan menyapa Jokowi. Atau anggap saja deh bahwa masyarakat itu beneran dibayar sesuai dengan tuduhan mereka ya. Ya pertanyaannya apa masalahnya? Apa kerugian bagi mereka dan apa kerugian bagi negara? Gak ada kan? Tapi kenapa mereka yang kebakaran jenggot ya? Aneh juga ya. Jadi kalau sudah purna bakti ya sudah selesai gitu ya. Ya. Iya Bu, emang kalau udah purna bakti ya sudah selesai. Terus Ibu kenapa? Ada apa dengan Ibu? Kenapa kepanasan kayak gini? Lah emang Jokowi udah pulang ke Semarang, ke Solo, dan sudah purna bakti. Sekarang malah beribu tiap hari. Masyarakat Indonesia bahkan dari luar negeri datang hanya untuk sekedar say hi dan ngeliat dan sekedar bersuah foto dengan Jokowi. Terus Ibu juga bilang Prabowo itu bukan anak kecil loh. Gak perlu ada bayang-bayang Jokowi di pemerintahan Prabowo. Kenapa harus kabinet harus ikut serta di pemerintahan Prabowo? Tadi Ibu kan udah bilang bahwa Prabowo itu bukan anak kecil. Jadi Pak Prabowo itu cukup bisa menilai siapa yang masih kapabel dan mumpuni dan bisa melanjutkan ikut di kabinetnya beliau. Kenapa ente yang kepanasan, bro? Kan tadi konsepnya udah sama-sama kita pahami bahwa Prabowo itu bukan anak kecil. Tidak perlu ada lagi bayang-bayang Jokowi. Emang yang membayang-bayangi siapa? Soal siapa kabinet yang dipilih Pak Prabowo itu ya pertanyakan kepada Pak Prabowo, Bu. Jangan macam cacing kepanasan kau kaum 16 dan kaum 24%. Tahu kali arah pembicaraanmu kemana. Kau hanya mau memecah belah antara Prabowo dan Jokowi. Kau tidak lebih dari sekedar Asegaf, Refli Harun, itu sutradara Dirty Food, dan siapalah itu, dan Didu-Didu. Nggak lain, Bu. Udah terendus itu. Ibu mau ngapain, mau kemana arah pembicaraanmu. Ya, sekali lagi kutekankan sama kau. Kalau niatmu memecah belah Prabowo dan Jokowi, kau salah besar. Kau keliru. Strategimu rubah. Pakai strategi yang lain. Biar niatmu tercapai. Tapi kalau menurut aku niat jahat gak pernah ada diridhoi sama Allah. Ya,
kalau niat nggak benar, walaupun kau berkerudung, walaupun kau mengatasnamakan Allah, nggak akan ada didengar. Niat-niat jahat akan push dibuang jauh-jauh. Paham kau?